terhadap banyak sekali pembayaran terhadap Tania Thalia yang tidak terdokumentasikan di reimburse 200 juta itu yang selalu rutin dipenuhi sama Koko RO. Dan kemudian juga dugaan dipersulitnya untuk masalah ulang tahun Koko RO, anaknya tidak diberikan akses atau tidak dirundingkan. Ini sungguh sangat sayang sekali ya. Makanya bukan tanpa isapan jempol saja masalah audit ini menjadi wacana, tapi sesuatu hal yang akan dilaksanakan untuk perkembangan dari case hak asuh anak. Kita doakan aja semoga membuahkan hasil yang fair enough untuk kedua belah pihak, terutama untuk ketenangan anak-anaknya. Udang di balik batu, ada udang di balik batu. Si CEO ini nggak mungkin murni-murni banget mah. Dia cakep kok. Dia ganteng, makan dia banyak kok yang mau, yang aneh-aneh tajir. Mau cewek mau cowok juga kan dia ini. Banyak yang rebutin kalau modal luar. Apa yang membuat dia bertahan sama SW? Ya kan, kalau bukan karena pundi-pundinya dan exposure sebenarnya. Untuk selebihnya, bukannya kita tidak mempercayai atau kita selalu memandangi sebelah mata, tapi itu udah terlalu obvious. Udah terlalu namanya umum, sepak terjangnya. Kita kan bukan anak-anak hidup di zaman batu. LR, thank you. Kita adalah netizen-netizen yang smart, yang sudah tahu namanya politik, ekonomi, dunia sosial, perkembangan advance, ke pergeseran budaya. Kita lebih tahu dulu dibanding berita-berita di TV. Kita lebih ngulik, kita lebih ngebantu kasus. Ya kan? Love you too. Thank you. Kata Dokcin, di kasusnya SW sama RO, kalian perlu tahu itu banyak sekali namanya plot twist. Mulai dari perselengkian, mulai yang diduga lavender, mulai juga dengan namanya 3 huruf. Kalian jangan berpikir secara statis. Banyak plot twist, ya plot twist yang sebenarnya itu mereka saling berputar satu sama lain dinamika mereka. Gitu loh. Dimana yang satu mengalami, yang ini ada efeknya juga. Either way. Jadi ini bukan kasus yang Dokcin bilang sebelah orang lain, lagi orang lain enggak. Dan runutan sejarah mereka juga yang memang saling seperti kayak ombak di laut. Ombak baru selesai, tak lagi, surut, tak lagi gitu loh. Jadi sebenarnya contribute-nya mereka berdua tuh ada. Thank you LR. Oh, topi digoyang cenah, langsung gue pergi ke Texas, langsung yiha pakai si kuda. Habis bahas dong penyakit ABC. Nah, kirim kasur kan gue bilang itu buat si Cika Jessica, lu gimana? Ya kan? At least cuma modalnya kasih kasur juga mau. Emangnya CEO harus ratusan juta dulu habis ngabisin tabungannya SW baru mau tuh naikin si SW. Ya kan? Penyakit. Nanti kalau misalnya penyakit dibuka, dua-duanya nggak dapat hak asuh anak, gimana ternyata kalau si SW juga suruh ini dong, ada periksa juga gitu kan. Kalau dua-duanya gimana anaknya nih, siapa yang mengurus elu? Netizen lagi yang suruh ngurus anaknya, bagaimana puyeng jadinya kan. Bukan untuk bule yang sebenarnya suka cewek, SW sudah tes ya udah. Terus emangnya kalau masalah penyakit 3 huruf bakal mempengaruhi keputusan asuh anak? Kagak say. 2026 bonyok juga kadang yang menang yang ngebonyokinnya, yang bonyoknya nggak dapet hak. Ya, udahlah, nggak ada. Banyak kasus yang lain, ya. Banyak namanya berkas perkara yang mereka nanti tuntutan itu yang perlu dibahas, ya kan? Jadi nanti gimana Tuhan aja sama hukum mediator yang nentuin. Gak dapat duit juga kan? Kalau misalnya 3 huruf, nanti gua tambahin hurufnya jadi 10. Penyakit A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M sampai Z lah kalau perlu. Lu tahu apa pansos doang? Lu emang tahu? Lu taunya dari mana? Lu pernah tidur bareng sama mereka bertiga di tengah-tengah?
Ya, kita main nyimak-nyimak, jangan tebak-tebakan berhadiah. Ya, ini bukan kasus orang lain sama orang lain. Ini namanya kasus suami istri yang ada anak dan banyak plot twist. Ya lu mah pasti ngebela idola sana lah tanpa mau mikirin plot twist yang sebenarnya. Ya sama-sama satu sama lain mah saling membenarkan diri masing-masing. Lu kalau berat sebelah. Dok, kok RO sakit 3 huruf berarti flu-flu. Flu-nya berkepanjangan, jadi meler, nih banyak keluar sini. Kalau mediator ibu-ibu berhijab, nih ya, kenapa alasan RO sama SW nggak banyak keluar-keluar? Mereka udah dapat warning. Ya, ini dokternya kasih tahu. Mereka udah dapat warning dari hukum mediator. Bapak Minola ngomong untuk jangan buat huru hara sampai sidang berikutnya. Jadi kalian jangan cari-cari. Ya, kalau yang komedi-komedi mah kalian bolehlah angkat. Ya, jadi karena tugas yang mereka kumpulkan, karena gini dokternya kasih tahu, minggu depan itu udah ketok palu terakhir untuk hitungan 30 hari produktifnya sidang hak asuh anak. Ya, makanya mereka bener-bener gitu adem ayem. Thank you Kristan. Ya. Minola dikejar wartawan kebingungan, hahaha. Bingungan kenapa? Kalau bingung duduk aja, diem dulu, minum air putih. Ntar kejar-kejaran lagi ya. Yuk kejar-kejaran lagi, ayo lari lagi gitu kan. Flu yang jadi TBC, iya. Ya udahlah, kalau seneng ada mainan baru ngomongin 3 huruf. Sekalian kalau bisa kuliah kedokteran sekalian. Tapi jangan jadi kayak ini ya, para dokter-dokter yang gila-gila ya. Jangan jadi dokter-dokter yang tukang bully-bully tuh. Ya kan sampai ada yang sakit mental juga kalau mau jadi dokter diperiksa dulu psikologinya. Apalagi kalau misalnya mulai dari netizen nggak boleh sembarangan kalau nggak punya uang juga. Kenapa tulisannya bibir kering? Dokcin bibirnya kering dari tadi soalnya pas minum kopi kayak sesuatu hal gitu udaranya. Saya selalu mendoakan ke Ruben, amin. Karena gini, masalah tentang penyakit bagi kita mungkin kedengarannya bagaimana, apapun itu ya. Tapi kan yang menjadi di payung hukum yang sebenarnya itu kan dua-duanya itu kan sama kenceng ya, pelaporan satu sama lain dan punya perdebatan yang segini tebalnya, yang kemungkinan nanti kalau minggu depan sudah ketok palu mereka mengajukan permohonan untuk perpanjangan another 30 days dengan persetujuan dari pihak hukum mediatornya, itu akan pembukaan berkas tuntutan itu semua. Jadi semuanya akan dibahas, yang mulai ngadi-ngadi ya, yang akal-akalan bulus yang bisa dibuat sama pengacaranya, atau enggak realita-realita yang lain yang bisa diperdebatkan di situ. Entah nanti tidak hanya akan masalah hak asuh anak, guys. Ada masalah tentang gonogini, ada masalah tentang uang juga, ya kan? Terus masalah tentang hal-hal yang lain banyak. Ada masalah ganti rugi. Ya mudah-mudahan sih kalau restorasi justice jangan dulu lah kalau memang belum beres, kalau kata gua mah. Ya kan? Jadi still a long way. Makanya ada minggu tenang dulu lah gini. Nanti besok kalau ada yang baru-baru lagi baru kita guyonkan, ya kan? Aku yang sampai sekarang yang Kimacan belum nonton. SW juga tolong diperiksa penyakit 3 hurufnya NPD. Bener. Nih, SW juga punya penyakit 3 huruf NPD. Kan pinter buat skema, itu harus sama-sama diperiksa, itu nular loh. Malah bikin miskin orang loh itu. Ya, tuh lihat penyakit 3 huruf tuh, semuanya ada. Ya kan, aku juga lagi ada flu nih, FLU. Ya, makanya badan aku, muka aku nih lagi panas. Ya. Kenapa sih SW nggak muncul di podcastnya Melani? Gue mau nanya. Kenapa? Takut kayak begini? Dari atas sampai bawah semuanya Takut gini? lengkap guys. Wow. Makan buat Papio mana? Ada mau bikin steak, mau bikin daging-dagingan mana? Guys.
Si Talia juga suka. Iya, ini jadi Si Talia, Onyo juga suka. Onyo juga suka. Onyo suruh makan di luar aja lah sekarang. Enggak lah, gede. Jahat lo. Ya, bela dong SW. Kalau misalnya teman lu ngomong kayak begitu, lu malah ketawa ketiwi lagi. Nge-covernya malah ke Stalia. Ya, Jangan lah, masakin juga. Iya, nih. Masih masakin juga. Masakin. CEO makannya dua steak. Satu-satu, Pak. Tuh. Ya, Kita lagi mau bandar sekali ya. makan berapa tuh steaknya? Kayaknya nggak mungkin satu deh gini. Dua kan? Aduh, rugi bandar lah kita lama-lama ini. Aduh. Pantesan aja minta diaudit daging lo, ntar CEO lo tuh ganti lo duit daging tuh ya. Lu sekali makan dagingnya, kalau daging wagyu tuh bisa sebegini 160 berapa. Terus sekali makan steaknya 2 dikali 3 hari, 3 kali sehari atau 2 kali terserah. Ya, ngambil duit orang tuh. Rumah tangga juga belum, udah sosok ngestok minta distokin di kulkas rumahnya bagian rumah Koko RO itu. Ya kan, tuh malu. Baru ngerasain kaya ya. Ya. Nih. Ya, lihat Koko RO ya, aku liatin lagi dia ngomong apa Koko RO. Banyak urusan anak-anak yang saya masih bayarkan, hayo. Ya, yang tadi Dokci udah liatin. Jadi semuanya tidak terdokumentasikan. Yang terdokumentasikan itu mungkin hanya hal-hal yang bersifat reimburse 200 juta. Tapi di luar itu Koko Ero secara tidak tercatat dia tetap namanya ngasih untuk anaknya apa-apa. Nggak tahu itu juga transferannya nyampe apa enggak. Kan? Makanya gue kasih tahu lagi. Jadi saran saya kepada NO, Pak Gubernur, Nih. karena Anda sudah mengeluarkan dana begitu besar untuk pembiayaan anak saya, supaya uang Makanya. Anda itu bisa benar-benar digunakan oleh anak-anak kamu, turunkan tim audit untuk melakukan audit. Nih. Berapa sih per bulan anak-anak itu menggunakan kuota tersebut? Ketua KPAI Bapak Agustinus aja sampai nyuruh audit. Turun tim audit supaya Ya. ada transparansi dong. Karena ini kan anak uang anak loh, tidak ada kepada uang mantan, nggak ada. Nah, siapa ya uang tersebut di orang lain lagi yang tidak punya hak. Sampai ketua KPI aja sampai puyeng audit aja katanya. Panjang urusan ntar sampai ke DPR ntar. Makanya jangan ngomongin masalah tentang 3 huruf doang, maju. Kawi udah ketinggalan zaman, 3 huruf udah ketinggalan zaman, maju ke depan. Makanya kalau misalnya bahas itu ya, mau ngomongin bawang 700.000. Mengupas bawang dengan upah Rp700.000 per kilogram. 200.000. Gue juga mau ngupasin bawang habis ini biar dapat 700.000. Ya. Gue lagi mau bikinin mic nih buat si Bapak Presiden nih. Micnya dari mic Gunung Kawi campur sama Kota Saranjana, jadi otomatis auto mute ntar. Kalau misalnya ada ngomong-ngomong apa langsung kematiin sendiri ntar. Ya kan? Untuk periode ini aja. Kalau kata gua mah. Ya, malu masalahnya ngomong kayak gitu kan. Kalau misalnya jadi si mic-nya itu kolaborasi antara mic dari Mbah Dukun plus sama Doctor Strange dari The Avengers. Terus sama kalau bisa mic cewek yang punya perasaan kuat. Jadi kalau misalnya si bapak ngomong sesuatu dia punya perasaan gak enak nanti auto mute gitu kan. Jadi nggak buat perkara lagi salah ngomong. Ya kan? Siapa tahu nanti pembuatan mic-nya bisa dibawa ke sama rekomendasi dari SW mungkin dukun yang mana boleh? Boleh Kimacan? Boleh. Boleh. Oh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Pinjol. Lu denger nggak yang ngomongin pinjol noh di komen? Kuasa hukumnya aja Bapak Krisdayanti yang botak itil ya. Saking dia udah capek, dia ngomong apa? Makanya kalau misalnya jadi pendukung, lu nonton videonya pas waktu kemarin itu, ya. Pas waktu yang tanggal 12 diwawancari sama wartawan, masalah pinjol adalah masalah lalu. Ada ngomongin kayak begitu dia. Emang bagus ngomong kayak begitu, kuasa hukum masalah pinjol adalah masalah lalu.
Katanya pinjolnya kuat, datanya mana sekarang? Kenapa dibilang masa lalu? Bukannya diperkuat di perdebatan? Karena memang nggak ada. Lagian juga piring kuasa hukumnya baper lah, kliennya baper, netizennya pada mundur ke masa zaman Majapahit pembahasannya. Ya udah, Dokcin udah dulu ya, karena sudah maghrib. Jadi mau udah mendingan ya nih para wahai buzzer, lu belajar dulu sebelum nyerang orang masalah yang ke depan, masalah yang namanya real time ya, update ya, jangan ngomongin yang lalu-lalu. Nanti orang mau udah nyampe wus ke Jakarta, lu baru masuk ke stasiun Bandung, baru mau naik kereta. So guys, tanpa mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Thank you so much. Mudah-mudahan untuk sore hari ini beberapa berita update yang Dokcin bisa sampaikan terhadap banyak sekali pembayaran terhadap Tania Thalia yang tidak terdokumentasikan di reimburse 200 juta itu yang selalu rutin dipenuhi sama Koko RO. Dan kemudian juga dugaan dipersulitnya untuk masalah ulang tahun Koko RO, anaknya tidak diberikan akses atau tidak dirundingkan. Ini sungguh sangat sayang sekali ya. Makanya bukan tanpa isapan jempol saja masalah audit ini menjadi wacana, tapi sesuatu hal yang akan dilaksanakan untuk perkembangan dari case hak asuh anak. Kita doakan aja semoga membuahkan hasil yang fair enough untuk kedua belah pihak, terutama untuk ketenangan anak-anaknya. Rambut palsu. Nih rambut palsu. So guys, sama mengurangi rasa cinta dan kasih sayang terhadap kalian, Dokcin mohon undur diri dulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ingat bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah, tapi kegantengan hanya milik Dokcin seorang diri. Jika ada yang aneh sama Dokcin, pas kanan pas kiri menurut sebiul langkah, jangan coba-coba colek Dokcin, karena kalau ada yang coba colek Dokcin, nanti gua kasih pinjol deh kalau mau butuh uang. Selalu ingat, insya Allah tercinta yang saya sama kalian, yaitu Dokter Cinta Richard yang sudah diakui di Museum Mereka Indonesia, yang diakui di Guinness World Records sebagai number handsome doctor of love in the world. Dokter cinta yang lain lagi ngebahas tentang 3 huruf ya, ABC. Udah kayak do re mi fa sol la si do. Ini apa lagi TikTok kok udah mau udahan malah dapat begini-ginian muter.